Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Isnaini Salikah, dengan NIM 126-204-201-016 dari kelas Tadris Matematika 4B. Oke, teman-teman, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat grafik fungsi. Salah satu kelebihan Maple adalah tersedianya fasilitas untuk membuat grafik suatu fungsi, baik berdimensi 2 maupun 3, serta fungsi parametrik. Selain itu, grafik juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Efek-efek animasi juga dapat diberikan pada grafik supaya lebih menarik. Untuk video ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk membuat grafik fungsi dua dimensi. Misalnya diberikan suatu fungsi Y sama dengan fx. Apabila fungsi ini akan dibuat grafiknya menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot dengan sintaks perintahnya adalah plot fx, x sama dengan a titik 2b, option 1, option 2, kemudian ditutup kurung dengan x a titik 2b tadi adalah batas nilai x untuk grafik yang akan dibuat pada selang AB. Sedangkan parameter option adalah properti aksesoris grafik. Option ini bersifat opsional atau tidak harus dituliskan. Oke, misalnya saja ini sudah saya buat beberapa contoh dari pembuatan grafik dua dimensi. Salah satunya yang pertama ini ada fungsi yaitu Y sama dengan 2x min 1 dengan batas nilai x-nya negatif 3 dan 3. Ini langsung saja caranya tadi yang pertama yaitu tulis dulu plot, kemudian tuliskan fungsinya yaitu 2x min 1. Kemudian koma, jangan lupa ini ditambahkan koma di setiap perintahnya. Kemudian x sama dengan tulis batasnya yaitu negatif 3,2, ini dikasih titik 2 di sini. Dan 3. Coba kita buat di sini. Itu tadi kan contoh lengkapnya. Sekarang saya contohkan satu persatu dulu. Oke, setelah ditulis seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin merubah warna dari garisnya ini, dari garis ini, kalian bisa tuliskan seperti ini. Color, dikasih koma dulu, color sama dengan red. Ini terserah kalian mau kasih warna apa, tapi di dalam Maple ini nanti warnanya menggunakan perintah bahasa Inggris. Kita coba di yang baru ini tadi. Dikasih koma dulu, kemudian color. Nah, jadinya merah seperti ini. Oke, perintah selanjutnya untuk fillet sama dengan true or false. Ini option ini untuk memberi warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu X. Nilai dari parameter field dapat diberi true atau false. Apabila bernilai true, maka daerah antara kurva dengan sumbu X diberi warna. Sedangkan apabila bernilai false, maka daerahnya tidak diberi warna. Ini kan saya tuliskan di sini fieldnya yaitu true. Jadi daerah antara kurva dengan sumbu X diberi warna seperti ini. Tadi kan warnanya red, jadi ini warnanya juga merah. Kalau semisal ini fieldnya saya tuliskan false, misalnya saya tuliskan false di sini. Maaf, ada kesalahan ya. Saya tuliskan false di sini, maka ini tidak akan berwarna. Daerahnya ini
daerah antara kurva dengan sumbu X-nya ini tidak akan berwarna. Berbeda dengan ini tadi kan fieldnya true, jadi berwarna seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu labels. Ini ada nilai X dan nilai Y. Ini terserah kalian beri perintah apa di sini. Misalnya A, di sini B, ini juga terserah. Misalnya di sini nilai atas, di sini nilai bawah, ini juga bisa terserah kalian. Jadi labels ini digunakan untuk memberi nama label pada sumbu X dan Y. Parameter string 1 dan string 2 pada perintah dapat diganti dengan suatu kata diapit dengan tanda petik 2 seperti ini. Jadi setiap katanya ini diapit oleh tanda petik 2. Misalnya untuk nama sumbu X diberi nama dengan nilai X seperti ini, dan sumbu Y diberi nama nilai Y. Maka perintahnya label sama dengan buka kurung, kurungnya pakai kurung yang tegak ini, kemudian ini pakai petik 2 dulu, kemudian ditulis nilai X, diakhiri dengan petik 2 lagi, koma, petik 2, nilai Y, petik 2 lagi, dan tutup kurung pakai kurung yang tegak. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini ada nilai Y dan nilai X. Dan perintah selanjutnya yaitu legends. Suatu grafik dapat diberi keterangan berupa legenda untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Parameter string pada perintah diganti dengan keterangan yang menjelaskan makna suatu grafik. Sebagai contoh, misalkan diberikan suatu grafik fungsi sinus dan selanjutnya akan dibuat keterangan legenda pada grafik, maka dapat ditambahkan perintah legend sama dengan ini diapit oleh tanda petik 2 lagi, ditulis grafik sinus, kemudian tanda petik 2 lagi. Nah, hasilnya akan di sini legendnya. Kemudian selanjutnya ada line style atau jenis grafik. Jenis grafik ini ada bermacam-macam. Ada solid, ada dot ini, terus ada dash dot. Misalnya ini saya ganti dengan solid. Solid ini berbentuk garis lurus. Nah, seperti ini. Garisnya tetap lurus. Kemudian kalau misalnya saya ganti dot seperti tadi. Saya ganti dot, hasilnya akan seperti ini. Garisnya berupa titik-titik. Kemudian misalnya ini saya ganti dash. Saya ganti dash. Nah, garisnya akan berbentuk garis putus-putus. Kemudian misal ini saya ganti dash dot. Akan seperti apa jadinya? Nah, seperti ini. Ini adalah berbentuk gabungan garis putus-putus dan garis titik. Seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya yaitu title di sini. Title ini digunakan untuk memberi judul grafik yang akan tampak di bagian atas grafik. Oh, maaf, ini tadi legendnya itu tempatnya ada di bawah ini, grafik sinus. Kalau title ini tempatnya ada di atas, sama juga judul, jadi tempatnya di atas. Kemudian yang akan tampak di bagian atas grafik dengan nilai string adalah judul yang ingin dituliskan dalam bentuk string. Ini misalnya saya tuliskan title-nya di sini yaitu grafik sinus. Jadinya seperti ini, grafik sinus. Oke, selanjutnya ini saya buat contoh lagi yaitu misalnya ada fungsi Y sama dengan sin X. Dengan batas nilai X yaitu 0,3 pi dan diberi warna kurva biru dan bertitle atau berjudul grafik fungsi sinus dan diberi label yaitu nilai X dan nilai Y. Seperti yang saya contohkan tadi, tulis dulu plot, kemudian buka kurung, tulis fungsinya yaitu sin X, batas nilai X. Batas nilai X-nya yaitu 0, kemudian titik 2, 3 pi. Kemudian kalau untuk perintah selanjutnya, selalu berikan koma di perintah selanjutnya. Koma color ini diberi warna blue, koma title judulnya ini grafik fungsi sinus, dan kemudian koma lagi label nilai X dan nilai Y. Ini nilai X dan nilai Y. Jadinya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai tuliskan semua perintah ini, tekan enter, nanti jadinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya ini akan saya contohkan kalau misalnya grafik fungsinya ada 2. Gimana buatnya? Caranya juga sama, tapi nanti fungsinya ditulis 2.
Jadi seperti ini contohnya. Plot ini dituliskan plot dulu, kemudian tuliskan fungsi yang pertama, koma, fungsi yang kedua, kemudian tuliskan batas nilai X-nya. Ini sudah saya contohkan di sini ada nilai Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dengan batasnya. Kasih koma dulu. Ini fungsinya dikasih kurung tegak. Di dalam kurung tegak seperti ini buka kurung dan tutup kurung koma, nilai X-nya batasnya 0,3 pi dengan title grafik fungsi sinus dan cosinus seperti ini. Dan colornya karena ada dua fungsi jadi harus dibedakan. Ini saya buat blue dan green. Jadinya seperti ini. Kemudian dengan labelnya ini nilai X, labelnya ini dengan nilai X dan nilai Y. Kemudian legendnya jangan lupa dikasih kurung tegak juga dan diapit oleh tanda petik seperti ini. Grafik Y sama dengan sin X, ini yang biru menunjukkan grafik Y sama dengan X, dan yang hijau menunjukkan grafik Y sama dengan cos X. Nanti teman-teman kalau mencoba jadinya akan seperti ini. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari pembuatan grafik fungsi 2 dimensi. Kalian bisa mencoba apa yang sudah saya praktekkan di sini, yang sudah saya tulis di sini. Tulis secara berurutan dan jangan lupa kasih koma di setiap ganti perintah seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.